dia punya barang selama ini yang gue temuin, barang tuh paling gede punya dia. Waduh, barang yang gede punya dia. Enggak, sumpah sih itu paling. Jadi kalau sekalinya ketemu yang mainnya biasa aja, aku nggak akan bisa gitu. Maksudnya kayak nggak bisa. Ih, apaan sih gitu ya? Susah banget dapetin fantasinya, susah banget dapetin enaknya. Makanya kayak turutin gue permintaan terakhir. Kenapa? Gue cuma mau ngobrol sama kalian lebih jauh di hotel. Kenapa emang katanya harus di hotel? Istrinya marah kan gitu. Kenapa di hotel gini-gini? Enggak, gue cuma mau nonjokin laki lu doang gitu kan. Kayak karena udah emosi gitu kayak gitu. Ini cowok bener-bener yang sakit hati lah. Konyolnya gini. Kan kalau main kedua tuh lama. Lu udah tahu di mobil waktu kepepet ngapain main 2 kali gitu. Oh, itu 2 kali. 2 kali. Okay. Jadi kayak disenterin sama polisi. Sama polisi. Iya, itu inget banget. Itu kita lagi di belakang nih berdua. Hai guys, sekarang kita ada di Kreatox di episode ketiga. Dan sekarang kita kedatangan tamu nih guys. Boleh dikenalkan kak? Dengan kakak siapa? Halo, nama aku Siva. Kak Siva dari Bogor. Dari Bogor. Kesibukannya apa Kak Siva? Kerja aja sih sehari-hari. Hari-hari bekerja. Oke. Jadi sekarang kita itu temanya adalah ani-ani guys. Waduh, ani-ani itu apa ya guys? Kalian ada yang tahu nggak? Pasti pada tahu dong. Nah, kita akan tanyain si Kak Siva ini awal mulanya gimana sih guys? Boleh banget diceritain Kak Siva terjerumus untuk menjadi ani-ani itu gimana? Ani-ani itu dalam konteksnya dalam ani-ani itu apa sih? Kayak simpenan tuh ani-ani ya? Ya, bisa dibilang gitu gak sih sebenarnya? Pernah sih dulu jadi simpenan tuh 2 kali, berarti 2 kali. Oke, 2 kali itu gimana? Satu simpenan di Tangerang, yang satu di sini di Jakarta. Di Jakarta. Yang pertama tuh dulu simpenannya dia udah tua banget. Sampai udah apa sih kalau udah tua nggak bisa bangun tuh? Udah menopause ya? Udah impoten kalau cowok ya. Udah impoten gitu. Jadi nggak ngerti sih sebenarnya kayak jadi simpenan ini dia udah impoten dan dia bener-bener nggak bisa ngelakuin gitu. Jadi nggak bangun. Bener-bener nggak bangun gitu. Bahkan sampai kayak ngerasa. Jadi kayak bukan ngerasa simpenan ya, mungkin karena dia udah tua, dia hidup sendiri, dia butuh orang yang buat ngurus dia gitu loh. Jadi kayak butuh teman ya. Iya, sampai aku tuh bilang kayak, kok sama aku nggak bisa bangun ya gitu, boleh nggak sih kayak cari cewek lain mau nggak gitu, mungkin sama yang lain bisa gini. Sampai dia pun kadang kalau butuh cewek lain ya minta ke aku gitu, kayak cariin dong, padahal kan itu ya papi aku gitu. Tapi kalau dia mau cari cewek lain pun silahkan gitu, cuma aku yang sehari-hari tinggal sama dia gitu. Tapi kalau boleh tanya kak, itu awal mulanya itu ketemunya dari mana sih kak? Dari temen. Oh, dari teman. Dikenalin sama temen. Iya, jadi temen aku juga sama, simpedes juga. Sebutannya simpedes guys. Simpedes. Nah terus dikenalin lah gitu, mau ikut nggak gitu jalan-jalan gitu. Ya udah, ikut lah. Kenal lah dari situ, terus ya udah berlanjut. Tapi itu maksudnya dia kan memang udah lanjut usia banget ya kak. Itu mohon maaf ya guys, untuk cara memuaskan itu gimana? Dengan cara kakak nih. Apa ya kalau dibilang memuaskan ya? Cuma kayak apa, lebih kayak dibuka aja enggak, kayak digesek-gesek doang mungkin ya, kayak cuma pengen ciuman, pengen gitu-gitu doang. Jadi kayak gitu. Lebih ke physical touch-nya ya. Jadi karena emang tidak berhubungan sama sekali. Karena mungkin dianya juga udah nggak sadar diri, mungkin udah nggak bisa gitu ya, tapi dia juga masih mau, ya udah kayak gitu doang gitu. Dan itu kan ada 2 tuh. Nah kalau yang satu nih? Yang satu sih masih lumayan muda. Ya umurnya sekitar, dia tahun 90 sih, lahirnya 90. 90 itu 30-an. 30-an ya. Nah kemarin tuh sama itu sih yang paling lama. Itu 2 tahun. 2 tahun sama itu. Apa yang itu lebih ke malah akunya yang baper mungkin ya. Kayak baper banget sih. Itu awal mulanya gimana tuh kalau dia? Sama dikenalin juga sama temen. Pokoknya kalau misalnya om-om gitu biasanya dikenalin dari temen ya? Iya, dikenalin. Awalnya sih dia nggak bilang udah nikah. Oh, dia udah nikah? Dia udah nikah. Awalnya belum bilang kalau dia nikah, dia masih bujang katanya. Kok
pacaran nih kayaknya setiap minggu nih 2 hari itu ada ngilangnya gitu loh. Kayak hilang kabar apalah, pokoknya bener-bener yang checklist 1 gitu selama 2 hari. Aneh dong, kayak ini yang nggak masuk akal nih kayaknya kalau kok setiap minggu nih ada mulu gitu 2 hari tuh. Akhirnya cari tahu ya ternyata udah nikah, udah punya istri, udah kepalang baper kali ya, udah terlanjur baper, jadi ya udah dilanjutin. Nah kalau sama yang itu gimana tuh ceritanya? Dia punya barang selama ini yang gue temuin, barang tuh paling gede punya dia. Waduh, barang gede punya dia. Enggak, sumpah sih itu paling apa ya bilangnya? Paling mesona, paling wah gitu lah ya. Tapi enggak bisa main ya. Gede tapi enggak bisa main. Waduh, susah sih. Iya benar, bener-bener yang kalau main tuh bener-bener yang enggak bisa. Bahkan goyang aja dia nggak bisa kali ya. Serius. Jadi itu yang mau mulai kakak? Ada, tapi foreplaynya pintar, tapi mainnya nggak bisa. Jadi kalau udah main, ya udah karena nggak bisa kita kesel lah ya. Jadi ya udah kita aja yang mainnya gitu. Jadi kakak yang lebih dominan jatuhnya. Tapi itu tahan lama tuh sama si omnya itu, walaupun dia nggak bisa main tapi tetap tahan lama. Tahan lama. Itu karena kenapa? apa ya? Main di foreplaynya itu sih yang aku yang suka ya. Karena kan kayak cewek tuh macam-macam ya. Ada yang suka langsung main kayak gitu, ada yang lebih suka di foreplaynya lama. Main kayak gitu tuh gimana sih kak? Bisa dijelasin ya? Apa ya? Kita bilangnya apa ya? Coba dikasih tau aja. Apa ya? Ngenge kali ya? Ngenge itu gimana ya? Ya main gitu. Aku pernah pacaran sama bule. Setelah sama si yang tua, pacaran sama bule. Sama yang tua yang udah nggak bisa bangun itu. Ketemulah sama bule putus, baru sama yang tadi aku ceritain. Nah yang sama si bule ini, mungkin karena bule kali ya, dia tuh benar-benar punya cara yang beda buat seksnya ya. Bedanya tuh benar-benar beda. Awalnya kaget, aku tuh kaget kayak apa sih ini gitu main. Dia tuh pertama selalu cari baju, cari lingerie atau cosplay yang tergantung dia. Berarti benar-benar bertema gitu ya. Pokoknya sebelum main itu harus dia yang beli semua, dia yang siapin, kayak sampai pakai stocking, pakai lingerie, pakai heels di atas kasur, kan kayak aneh gitu ya, kayak pakai heels di atas kasur itu. Iya. Fetish itu ya. Iya, makanya kayak kaget sih awalnya, kayak ini apa gitu kesini-sini ya. Dan udah gitu, udah pakai semua. Terus di kasur dong. Nah gue didiemin kayak, maksudnya apa sih anjir gitu kan? Kok gue didiemin? Ternyata maksud dia tuh aku disuruh main sendiri dulu gitu. Kayak di film-film bokep gitu lah. Dia kayak bener-bener suruh main dulu. Jadi main dulu sendiri, dia ngeliatin, dia real yang cuma ngeliatin, nanti baru dia gitu loh kayak. Jadi awalnya, dia intinya sange dulu gitu ya. Iya, nggak ngerti kayak ini apa sih gitu. Awalnya malu-malu gitu kan. Awalnya nggak bisa gitu, bener-bener yang nggak bisa. Sampai akhirnya dia pas kedua kali untuk mainnya, akhirnya dia beliin aku vibrator. Kayak kok pakai vibrator gitu kan, maksudnya apa gitu. Ternyata dia bilang ya udah main dulu sendiri pakai vibrator ya. Udah ya namanya juga udah enak, ya udah dilanjutin aja kesananya, baru setelah itu nanti sama dia gitu. Jadi kayak, tapi dalam permainan itu yang paling liar itu sama dia yang kayak gimana? Sama si bulenya ini. Paling liar tuh kayak pakai kostum apa tuh? Kostumnya sih lingerie-nya tuh yang bener-bener kayak semua transparan, cuma iya pakai stocking gitu sih. Dia sih lebih suka kayak gitu, lebih nggak suka yang cosplay kayak pramugari gitu. Enggak. Kayak lingerie bener-bener yang full kelihatan gitu lah ya. Full kelihatan. Always pakai stocking dan pakai heels gitu. Itu pokoknya dia yang prepare. Dia yang prepare. Itu biasanya berapa lama tuh Kak main? Kalau main sama dia, karena lebih banyak
apa ya, lebih banyak seninya mungkin ya kalau dibilang. Kan gini, kadang kalau kita main udah langsung ke inti kayak cuma begitu-gitu doang tuh Bosen. berapa menit sih orang paling kuat gitu kan. Mungkin yang sampai sejam terus main itu kayaknya jarang. Tapi kalau kita main yang banyak seninya, ntar kita pindah ke sini, kita pindah ke sini, itu bakal lama. Oke. Dan gue sama yang bule itu kayak gitu, kayak dari kasur gue suruh pindah ke meja, ntar pindah ke sini, pindah ke dapur apa segala macam, kayak gitu kan. Satu ruangan dicobain ya? Iya, Oke. itu dalam satu sekali bermain gitu kan. Jadi kalau dibilang bisa sampai 4 jam, 4 jam. Tapi enggak yang 4 jam ditusuk terus, enggak. Oke. Tapi kita 4 jam itu nanti yang udah di kasur, nanti pindah ke dapur. Ntar di dapur pindah ke ruang tamu, nanti pindah lagi gitu. Jadi kayak Bervariasi. bervariasi. Nanti udah di atas kasur kita pindah ke bawah. Nanti udah di bawah pindah lagi kamar mandi kayak gitu. Tapi itu kan sekali main dia 4 jam itu ya kak? Maksudnya emang itu setiap minggu tuh selalu 4 jam atau? Setiap ketemu selalu. Setiap ketemu. Paling sebentar ya 2 jam 3 jam sih. Lumayan sih 2 jam 3 jam. Iya sih. Jadi tapi ya semenjak ketemu sama bule itu, fetish aku tuh semakin tinggi. Kayak jadi fantasi akunya jadi tinggi gitu. Makin istilahnya makin liar gitu lah ya. Setelah kita Iya, main sama jadi dia. kalau sekalinya ketemu yang mainnya biasa aja, aku nggak akan bisa gitu. Maksudnya kayak nggak bisa. Ih apaan sih gitu ya. Susah banget dapetin fantasinya, susah banget dapetin enaknya. Makanya kayak, aduh, gara-gara ketemu yang ini jadi susah gitu kan. Sebelumnya sih ya bisa-bisa aja, biasa-biasa aja. Cuma setelah ketemu yang bule ini kayak susah banget dapetin sangenya tuh, susah gitu loh. Kayak belum dapet aja fantasinya. Dari situ sih kayak udah. Makanya setelah sama bule itu, pacaran sama yang kemarin, kayak udah makin apa ya? Yang sama si ini gadunnya. Udah dia nggak bisa main gitu. Cuma untungnya Beda jauh banget foreplaynya ya. pinter. Untungnya foreplaynya pinter. Makanya aku bertahan juga kan. Karena sama si bule itu juga kan kebanyakan foreplay, bukan kita kebanyakan iya, digoyangnya. 4 jam itu ya? Iya, karena kan pindah ke dapur, nanti kita mulai lagi dari awal, pindah ke sini mulai lagi gitu. Jadi itu sih yang dicari. Makanya kalau dapetin cowok yang kayak cuma ciuman peluk-peluk langsung main tuh nggak akan Nggak bisa banget gitu. gitu ya. Iya. Cuma kalau boleh nanya kak, kalau bule gitu, dia mainnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Apanya tuh? Mainnya, mulainya. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Itu yang akan paling nikmatin itu. Iya, kayak bener-bener dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh ya udah dia ciumin gitu loh. Itu makanya basah semua tuh. semakin tinggi lah itu fantasinya kan, makanya susah banget. Sedangkan kalau orang lokal kayaknya jarang deh yang punya fantasi seperti itu gitu. Bahkan sampai sempat sama bule tuh mainnya tuh main kasar gitu ya. Kayak tangan diikat, sampai mulut diikat gitu loh, diikat pakai kain gitu kan. Jadi nggak boleh bersuara gitu loh kayak. Tapi ya macem-macem lah gitu. Tapi kakak nikmatin kan itu? Maksudnya selama waktu Nikmatin. pun tetap ada enaknya gitu. Ada enaknya. Cuma kadang ya cewek juga sama sih kayak cowok. Sebenarnya kalau udah enak agak egois juga. Kadang kalau udah enak udah bete, udah males gitu loh buat ngelanjutin. Tapi ada yang kayak nggak bisa dilupain, tapi yang kayak negatif. Maksudnya apa sih, kayak sebenarnya kakak sebenarnya nggak nyaman, cuma kayak harus banget dilakuin sama si bulenya ini. Kayak ada seks yang sebenarnya kakak tuh nggak suka gitu. Tapi Main karena kasarnya aja sih. Main kasarnya. Kasarnya gimana tuh? Iya, tangan sampai diikat, terus pernah sampai dicekek gitu ya. Itu sih yang nggak bisa dilupain. Kayak udah namanya lagi main, terus kita dicekek ini sebenarnya kan nggak nyaman gitu kan, kayak diginiin, terus dijenggut lah gitu, kayak sebenarnya itu nggak nyaman gitu. Jadi yang tadinya lagi sakitnya sakit enak malah jadi sakit beneran gitu kan. Jadi dianya terlalu hyper gitu. Makanya udah dari situ itu aja sih yang kepikiran, kayak yang nggak bisa diterima Yang paling nggak gitu. bisa Cuma kalau untuk yang lainnya ya fine aja. Tapi nih kak, selama jadi Ani-Ani itu ada ketakutan tersendiri nggak sih buat kakak? Maksudnya kayak orang-orang di sekitar, kalau misalnya tahu nih, amit-amit misalnya mereka tahu, itu kakak tanggapannya gimana?
Enggak sih. Lebih kayak bodo amat Lebih gitu ke ya? bodo amat, dan emang aku pribadi itu orangnya tuh jarang di rumah ya. Emang jadi orang rumah tuh nggak tahu, jadi kayak orang-orang sekitar rumah pun nggak tahu. Jadi aku tuh sekali pergi tuh 2 minggu baru pulang ke rumah. Seminggu 2 minggu, karena kan kemarin jadi simpanan tuh kan simpanan di Jakarta, jadi benar-benar yang pulang itu sebulan tuh bisa seminggu. Jadi sebulan di Jakarta, seminggu di rumah, nanti balik lagi ke Jakarta. Di Tangerang pun sama kayak gitu. Itu berarti dihidupin tuh sama si Gadunnya? Maksudnya Iya. kayak dijatah istilahnya? Dihidupin. Bener-bener lifestyle-nya tuh ditanggung sama Iya, dia? benar-benar Oh, berarti ditanggung. bener-bener enak ya guys ya? Apa aku jadi ani-ani aja? Enggak. Enak lah. Terus kakak itu putusnya waktu sama si yang Gadunnya itu, ceritanya kenapa kak? Kalau sama yang terakhir tuh, sama yang masih muda lah ya, itu karena ketahuan istrinya sih. Ketahuan istrinya? Ketahuan. Gimana tuh kak ketahuan istrinya? Jadi dia tuh kan bucin banget nih. Dia yang benar-benar overprotect sama aku. Oke. Sekarang gini deh, laki orang terlalu protect nih sama pacarnya, terlena dong. Kan pasti jadi kayak istrinya ini kan berubah ke istrinya. Kayak yang tadinya dia lebih perhatian mungkin berkurang. Semakin lama semakin curiga dong istrinya. Oke. Dan akhirnya ketahuan lah gitu. Ketahuan. Sempat ketemu kita. Oh sempat ketemu sama si istrinya? Iya. Waduh, oke. Terus? Jadi ya akunya juga sih emang tadinya tuh nggak terima lah ditinggalin secara tiba-tiba gitu loh. Kayak maksudnya belum siap semuanya, hatinya belum siap, semuanya belum siap gitu, tiba-tiba harus ditinggalin. Kayak anjing, lu ngomong secinta itu sama gua, bini lu tahu sedikit, lu ninggalin gua gitu kan. Kayak padahal pas pacaran tuh selalu gini, kamu pulang Gi, udah 3 hari di sini gitu. Perhatian ya. Kayak udah sana pulang gitu, temuin istrimu gini-gini segala macam. Bahkan aku tuh sampai yang kalau dia mau pulang titip maaf buat istrimu. Maksudnya apa gitu kan? Maksudnya nggak apa-apa kamu aja yang ngucapin maaf, tapi dari aku gitu kan. Kayak gue tuh semikirin itu juga perasaan istrinya. Tapi dianya yang kadang kayak enggak, udah nggak mau pulang, mau di sini segala macem, bener-bener yang bucin lah gitu, dia sampai terlena. Tapi ketika ketahuan nih sama istrinya, tetep aja gue ditinggalin. Kayak ya udah, lu emang udah semua laki-laki kayaknya sama gitu kan, kayak anjing lu udah bilang secinta itu sama gue gitu kan. Istrinya tahu juga, ya udah nggak apa-apa kalau tahu, emang kenapa katanya gini, nantangin. Tapi nyatanya pas ketahuan enggak, dia tetep aja. Tanya dia juga pilih istrinya juga ya. Iya benar. Tapi itu maksudnya selama kakak jadi ani-ani itu, berapa banyak sih uang yang kayak udah kakak habiskan gitu dari si Gadun? Berapa banyak yang kakak dapat? Oh, kalau itu udah Banyak banget ya. Kalau yang dari yang tua itu sih, yang jelas banyak banget. Dia itu maksudnya sebagai apa sih? Bekerja atau dia punya bisnis. Oh, punya bisnis. Dia tuh tajir parah, benar-benar Tajir melintir gitu ya. Cuma dia hidup sebatang kara. Bukan sebatang kara sih, karena dijauhin lah sama keluarganya. Oke. Ada alasan tertentu yang benar-benar keluarganya udah mau putus hubungan sama dia. Makanya dia udah tua, butuh orang yang bisa hidupin dia gitu loh. Maksudnya butuh teman. Kayak mungkin mau GoFood kan, kalau udah tua capek ya bolak-balik gitu kan. Naik turun lift itu capek. Nah, itulah yang dicari mungkin kan, kayak antar laundry apa segala macem itu. Jadi itu istilahnya bener-bener kayak jadi temen ya. Iya. Lebih kayak ke anak angkat sih. Iya, bahkan jadinya. sampai ya makanya kayak kalau dia mau cari cewek minta juga ke aku gitu, kayak mau cari cewek dong, papi mau cewek dong, gini ya udah gitu, aku kasih gitu. Itu sih yang paling banyak. Dan ini Yang karena paling gila juga sih duitnya, karena aku sama dia tuh habis-habisan dia tuh gila judi. Oh, oke. Dia bener-bener yang gila banget judi. Sampai aku juga akhirnya keikutan lah sama dia gitu. Dia tuh sehari itu
pernah habis satu malam 600 juta main judi. Jadi segila itu main judinya. Makanya kalau dibilang duitnya paling banyak sama siapa, habisnya paling banyak sama siapa, dari dia lah gitu. Berarti kakak kayak dikasih barang-barang mewah gitu-gitu juga? Kalau barang mewah enggak sih, lebih ke duit aja. Kayak duit. Bener-bener ngasih duitnya cash gitu. Iya. Dia nggak pernah kayak ngasih gift mahal. Enggak, karena udah tua banget, nggak sempet gitu loh. Kalau buat kayak ke mall beliin aku apa gitu enggak. Jadi, tapi kalau yang si omnya ini, yang masih udah punya istri aja, itu banyak sih gift dari dia. Oh, dia lebih ngasih kayak barang-barang mahal. Iya. Kalau ke duitnya sih nggak terlalu royal ya. Royal sih, cuma masih ada butuh waktu, kayak aku minta apa iya nanti ya gitu. Nggak kayak yang ini. Kalau aku minta apa ya udah, minta ini ya udah gitu. Lo butuh apa gue kasih gitu. Kalau sama yang kemarin enggak, ya nanti ya gini ya. Cuma emang pasti diturutin, cuma butuh waktu. Tapi dia lebih sering ngasih gift. Kalau yang si omnya ini, si Gadun, udah. Paling gede tuh apa giftnya? Kemarin sempet dikasih handphone itu 2 kali. Cuma udah sempat dia tuh malah beliin handphone itu, aku minta handphone, dikasih duitnya aja. Akhirnya nggak dikasih duitnya, dikasih duitnya tapi duitnya aku habisin. Nggak jadi nih beli handphone, akhirnya dibeliin lah sekali aku jual, sekali lagi ada gitu. Oke. Tapi berarti endingnya itu kakak putus sama si omnya ini karena dia milih istrinya. Oke. Terus kalau yang sama yang tua ini? Sama yang tua ini putus, tiba-tiba lost contact aja sih. Oh, lost contact. Iya, tiba-tiba lost contact, kayak aku pulang entah ada apa, entah kenapa dianya semakin susah dihubungin gitu loh. Kayak aku juga bukan tipe yang ngejar, jadi ketika orang udah nggak mau ya udah gitu loh, kayak kok dia makin kesini makin menghindar. Kan aku juga nilai ya, kayak dimana orang yang memang niat mau pergi sama yang enggak gitu. Jadi ya udahlah, emang dia udah nggak mau mungkin gitu. Bener sih, jadi kayak kita ada pride-nya ya sebagai wanita, walaupun kayak gitu. Oke. Tapi akhirnya kakak, maksudnya setelah udah punya 2 om ini, kayak sebenarnya masih tertarik nggak sih untuk berlabuh di dunia pergadunan nih? Terakhir sama yang kemarin itu enggak sih, karena lebih sakit. Pacaran sama laki orang tuh lebih sakit loh. Bener gitu. Apalagi kalau ketahuan istrinya gitu ya. Iya, udah banyak banget makan hatinya. Jadi kayak enggak deh gitu, nanti deh gitu. Tapi kalau memang ada yang sekaya yang kemarin, mau juga gitu. Tapi setelah ini nih kak, tadinya kan kalau sama Gadun nih pasti dikasih terus gitu kan. Jadi kan kayak hedon jadinya. Iya. Tapi kalau setelah udah bener-bener putus, itu kayak ngerasa ada yang hilang gak sih? Oh pastilah. Pasti ya. Habit buruk yang biasa hambur-hambur uang, ketika hilang begitu aja tuh kayak kaget. Butuh ini juga, butuh bilangnya, kayak yang tadi tiba-tiba gue minta ada, iya, tiba-tiba kayak gue harus kerja dulu. Bener. Gitu kan. Kayak beli ini jadi mikir lagi, beli ini mikir lagi gitu. Padahal biasanya beli aja gitu kan, tinggal minta om. Iya benar. Bener yang duit itu gak ada mikirin apa-apa, paling gak ada beban deh kayaknya dulu gitu kayak sekarang tuh. Cuma ya lebih baik sih, jadi kayak untungnya habit itu nggak terlalu banyak sih di diri ini. Jadi kayak masih mau untuk kerja, masih mau berubah gitu. Betul. Tapi aku punya temen nih ya. Oke, gimana tuh? Dia sahabat aku, bener-bener biji lah gitu. Bener-bener bestie banget ya. Kalau dia itu fetisnya sama yang tua. Oke. The real aku baru nemuin orang gitu kan, kayak dia bener-bener maunya sama yang tua. Padahal dia cantik, dia masih muda. Tapi maunya sama yang tua. Aku kenalin nih sama yang muda, nggak pernah mau. Tapi kalau dibawa nih, lu mau bawa kemana gitu kan? Ayo ikut main. Siapa gitu? Ntar gue kenalin. Udah tua belum gitu? Enggak, masih muda. Enggak, aku nggak mau gitu. Tapi kalau udah sama yang tua, bener jiwa gatalnya keluar. Bener-bener yang bener-bener. Tapi kalau sama yang muda mah diem aja. Mau digodain gimana? Nggak ada. Bener-bener fetishnya orang tua. Iya, bener-bener fetishnya orang tua. Dia umurnya 27. Fetish dia di umur berapa? Di 50.
Fetishnya di umur Itu dia 45 ke atas lah. Oke, dia pernah cerita nggak kenapa sih dia bisa suka sama yang lebih tua? Apakah lebih jago ataukah lebih gedong gitu kan? Gak ngerti sih, katanya lebih apa ya, lebih ada chemistry-nya. Kalau kata dia ditanya, lu kenapa sih lebih suka sama yang tua gitu? Nggak tahu, gue chemistry-nya lebih dapat sama yang tua gitu. Mungkin kalau sama yang muda ada rasa insecure-nya mungkin ya. Kan kalau sama yang tua kayak ya udah gue lebih cantik dari bininya mungkin. Jadi dia pede-pede aja ya nggak sih? Iya, Mungkin ya. Iya. Kayak gitu. Jadi bahkan dulu pernah jadi dia nih dekat sama cowok dari zaman sekolah lah gitu. Sampai si cowok ini lulus, sampai dia lulus, si cowok ini udah jadi orang lah gitu, udah sampai dia udah jadi tentara. Itu tuh dia yang minta, temen aku yang minta kan. Udah lu sekolah yang benar gini, lu mau jadi apa? Si cowoknya ini bucin banget, ngikutin dong, diminta jadi tentara. Ya udah bener, gue jadi tentara. Dan ternyata ketemulah temen gue ini sama Gadun. Ketemu sama Gadun, ternyata bapaknya si cowok yang deket dari sekolah itu. Dan dia lanjutnya sama bapaknya. Sumpah itu kayak, hah gila lu ya gitu. Sampai anaknya pun yang si cowok yang deket sama dia itu kaget. Dan jadi dia benar-benar frustasi banget gitu. Jadi anaknya tahu kalau bapaknya sama cewek. Iya, tahu. Astaga. Dan bahkan dia tuh hubungan tuh lumayan lama sih, diem-diem sama bapaknya gitu, sampai akhirnya ketahuan gitu kan. Jadi jangan dulu sampai tahu deh, sampai dia lulus bener gitu kan, sampai dia lulus sekolah kedinasannya, sampai jadi ternyata pas udah jadi ketahuan lah gitu kan, anjing lo pacaran bokap gue, udah stres itu dia bener-bener stres banget sih itu. Tapi susah emang dari yang dia fetishnya sama yang tua, jadi sama yang muda segitu, yang muda bucin sama dia ditinggalin, dan dia biasa aja kayak ngomong juga gue lu gitu, nggak kayak sama bapaknya. Kalau sama bapaknya bener-bener yang selendot gitu. Bener-bener mental itu malah sama bapaknya. Bener. Terus aku mau tanya dong, yang si omnya itu kan ketahuan istrinya tuh. Nah, ceritain dong nggak gimana ceritanya bisa sampai ketahuan tuh? Itu sih karena tadi ya dia tuh gini, istri aku tahu gitu kan. Aku kaget dong, kayak ya pokoknya gini, semua yang jadi simpenan dia itu bakal posisinya terancam itu kalau istrinya tahu. Selagi istrinya belum tahu, pasti mereka itu aman. Tapi kalau udah tahu nih, pasti mereka terancam. Pasti mereka yang karena terancamnya itu bukan takut dilabrak, tapi pasti ditinggalin sama itu, si istrinya, sama si cowoknya. Jadi karena kalau udah ketahuan istrinya, pasti si cowok itu milih istrinya. Jadi ditinggalin. Makanya si Ani ini, simpenan nih, posisinya bakal terancam kalau istrinya tahu gitu. Selagi belum tahu, mereka aman. Mereka bakal tenang-tenang aja gitu. Betul. Dan itu kayak istri aku tahu gitu. Udah langsung aku yang deg-degan. Hilang lah dia, sempet hilang beberapa hari. Udah yang galau, udah deh gue ditinggalin, udah yang anjing, gue udah bener-bener segala itu gitu. Akhirnya mencoba dong menghubungi dia gitu kan, gimana caranya, maksudnya minta kejelasan gimana, jangan langsung ninggalin begitu aja gitu. Iya, betul. Akhirnya nge-WA, aku mau ketemu, ternyata yang bales itu istrinya. Yang bales istrinya? Istrinya yang bales. Balesnya gimana tuh? Iya mau ketemu di mana gitu kan, tapi nanti aku pulang kerja katanya. Ya udah iya, ya udah kayak biasa aja, kayak nggak ada yang aneh. Mungkin kayak ketikan sih ada beberapa yang aneh, tapi nggak terlalu kelihatan, gitu ya? Nggak terlalu kelihatan. Jadi ketemu, akhirnya dia yang nentuin tempatnya di resto mana. Akhirnya ketemu, pas jalan, anjir sama bininya gitu. Gue udah yang ngeliatin, kok bener ini. Kan mata minus nih ya, mata minusnya tinggi. Terus teman aku tuh gini, sama bini ya gitu kan, dia yang udah takut gitu. Jadi temen yang panik ya? Temen yang panik, serius? Iya, kabur nggak? Kita udah mau balik lagi gitu kan. Udah ngeliat, katanya lu telat, katanya gitu. Ya udah akhirnya, ya udahlah, udah samperin aja, mau gimana. Maksudnya akunya juga udah suren gitu loh, kayak kalaupun memang harus udahin ya udah udahin, cuma baik-baik gitu kan. Akhirnya ketemu, kita ngobrol, ya udah dia bilang dari kapan gitu kan, gini-gini. Istrinya tuh emosi atau kayak pelan-pelan nanya ya? Pelan-pelan, karena akunya yang nunjukin, maksudnya akunya yang nunjukin kayak
akunya nggak lemah gitu loh. Oke. Even istrinya kasar pun aku bisa ngelawan. Makanya istrinya juga yang jadi diem gitu, nggak berani. Kalau mungkin kalau gue datang dengan keadaan yang ketakutan apa segala macam, itu istrinya bisa keras kepala, Dia yang malah bahkan emosi, ya. membludak bisa Iya, dicaci betul maki lah gue di tempat umum gitu. Makanya udah ya, dari kapan? Ya udah dibilangin segala macam. Dari 2 tahun yang lalu gini-gini. Terus istrinya sampai bilang ya udah kalau emang mau suamiku mau sama kamu, ya udahlah katanya gitu, biar gue yang mundur, katanya gue yang cerai. Dianya Dia malah bilang yang kayak gitu. mengikhlaskan suaminya Iya. ya. Tapi aku bilang sih enggak, aku yang mundur gitu. Udah kalian lanjutin gini-gini segala macam. Berarti kakak termasuk ani-ani yang baik ya, karena lebih menyuruh suami untuk memilih istrinya. Karena belum tentu juga sih kayak gue hidup sama dia bakal bahagia gitu. Iya Kalau sih, memang udah benar. rumah tangga, karena kalau jadi suami orang sih kayak waktunya kan nggak sepenuhnya buat aku gitu. Iya, Mungkin kalau udah rumah tangga tuh kayak bosen gitu Bakal loh. beda ya. Bakal beda, makanya udah yang ya udahlah gitu. Atau malah mungkin dia ngelakuin hal yang sama juga ke cewek Iya. lain. Kakak yang malah jadi Kalau istrinya, dia nyari si- ani-ani gitu ya. Cowoknya itu, si omnya itu udah bilang, pas istrinya ngasih bilang gitu, kamu mau nikah sama dia gitu. Aku yang mundur. Ini udah bawa materai. Dia yang nanya, kamu mau nggak jadi istri saya? Oh, suaminya Nanya ke kakak. Nggak mau. Aku langsung gitu. Oh. Kenapa gitu? Lo aja nggak baik. Masa gue mau nikah sama orang nggak baik? Gituin. Jadi langsung yang udah bininya kayak, ya lu lihat lah gitu kan cewek lu gini-gini. Ya udah akhirnya mundur. Tapi di situ sakit hati. Tapi diem pura-pura yang enggak. Padahal udah mau nangis, udah emosi, udah yang bener-bener boleh. Sampai aku bilang gini, boleh nggak minta satu permintaan? Abis ini nggak bakal hubungin, nggak bakal ganggu gitu. Kata istrinya gini, kalau memang mau mundur, oke, tapi jangan ganggu lagi sedikit pun. Istrinya bilang gitu kan. Ya udah, nggak bakal ganggu, tapi turutin gue permintaan terakhir. Kenapa? Gue cuma mau ngobrol sama kalian lebih jauh di hotel. Kenapa emang katanya harus di hotel? Bahwa istrinya marah kan gitu. Kenapa di hotel gini-gini? Enggak, gue cuma mau nonjokin laki lu doang gitu kan. Kayak karena udah emosi gitu kayak gitu. Ini cowok bener-bener yang sakit hati lah. Kayak kita nih denger cerita dari dia aja tentang istrinya sakit hati, apalagi ngelihat dia duduk samping-sampingan tuh sakit dong gitu kan. Kayak ya walaupun gue yang di sini pelakor, tapi gue kan juga sakit hati gitu. Masih punya hati, say, gitu. Jadi kayak ya udahlah, akhirnya diturutin, dibukain hotel. Oh, dia akhirnya nyewa hotel. Sewa hotel, tapi satu kamar. Oke, ada istrinya tuh nggak tuh? Ada istrinya. Oh, ada istrinya. Ada Jadi istrinya. bertiga, berempat 3. tuh. Berempat. Nah mau ngobrol kan, kenapa gini. Enggak, gue cuma pengen nonjokin lu doang, boleh nggak sih? Kayak yang penting rasa sakit gue ini udah terlampiaskan. Oke. Jadi nggak dendamnya nggak lama gitu loh. Ya udah katanya gini segala macam, apa lo mau nonjok gue, kata si cowoknya gitu. Ya udah tonjok gini segala. Ya udah akhirnya berantem gitu. Tapi bininya tuh yang bener-bener nggak ngelawan, ngeliatin doang. Jadi lihat yang suaminya ditonjokin tuh. Jadi berantem kakak sama si suaminya. Si suaminya. Oh, terus suaminya dia ini nggak bereaksi nggak? Apa kayak Siapanya? diem aja ke kakak? Diem. Bener-bener diem. Bener-bener diem. Oke. Bahkan dia yang bilang kalau mau nonjok tuh kayak gini, jadi dia nonjokin diri sendiri. Tonjokan lu nggak sakit gitu loh kayak. Oh, malah ngajarin. Malah ngajarin. Oke. Jadi kayak ya udahlah dari situ. Tapi kayak aneh ya, kok mungkin kayak kalau gue sih nggak bisa ya, perselingkuhan itu nggak bisa ditoleransi. Betul. Tapi kayak ini bininya tuh bener-bener yang nerimain gitu loh. Lakinya digimanain, lakinya nih habis digebugin gitu sama selingkuhannya. Terus selingkuhannya nih ada di depan mata dia, lakinya masih dilus-elus palanya. Ih najis, kalau gue mau udah gue apain kali ya gitu kan. Iya kayak lakinya masih dilus-elus. Aku baru tahu. Abis sih. ditonjokin nih kan ngobrol gitu kan. Dia nanya-nanya lah kerja apa gini segala macam. Oh, si istrinya nanya kakak? Nanya, oh, baik baik-baik gitu oke. kan. Kerja ini gitu kan akhirnya ngobrol, tapi lakinya sambil dielus-elus palanya gitu. Dapat najis banget gitu loh kayak. Itu di situ kakak udah ilfil banget ya. Iya kayak udah. Untungnya dari situ karena udah udah puas kali ya, udah puas nonjokin apa segala macam. Terlampiaskan gitu. Jadi ya udah sekarang nggak ada sakit hati lagi gitu sama mereka. Jadi ya udah mereka hidup bahagia pun ya udah gitu. Jadi akhirnya itu sama si omnya ini ya. Akhir pergadunan ini. Iya. Oke. Jadi sekarang kakak lebih fokus untuk
diri sendiri aja. Iya, untuk fokus diri sendiri aja sih. Dan capek juga kayak ya udahlah, udah mau lebih bener ya. Maksudnya kayak mau merubah lah secara perlahan gitu. Oke. Kayak habit yang tadinya boros, yang biasa ngeluarin uang gampang, minta ini itu gampang, kalau sekarang enggak gitu. Itunya dulu aja sih yang dirubah gitu kan, kesananya nanti. Iya, benar. Karena itu yang paling susah gitu. Betul. Karena kayak tadinya enak terus tiba-tiba blok nggak enak tuh. Bahkan banyak yang gila gitu loh kayak. Iya, Ani tuh kayak tadinya nih hidup kaya gitu kan, dia Ani pejabat lah apa segala macem, terus tiba-tiba ditinggal. Dia bisa gila gitu karena hidup hedonnya itu loh, yang tadinya biasa enak, tiba-tiba dia harus mikirin gimana caranya berhemat, ini itu yang susah. Itu yang lebih susah sih, benar sih, dari kebiasaan itu. Iya sih. benar. Oke. Terus kalau dari kakak sendiri nih, oke, terima kasih untuk ceritanya. Kalau dari kakak sendiri, ada nggak pesan-pesan nih buat para ani-ani di luar sana yang masih menjadi ani-ani? Pesannya itu apa ya, kayak lo mau berjuang segimanapun buat laki orang, bininya tahu lo ditinggal, percuma. Jadi kayak udah deh, kalaupun memang mau jadi simpenan nggak apa-apa, tapi jangan bego, jangan simpenan yang nggak ada duitnya, buat apa gitu kan. Jadi simpenan yang berkelas muda, lah. iya kan enak lah, bisa nikmatin hidup kemana-mana gitu. Tapi kalau jadi simpenan yang biasa-biasa aja, ya udah mending nggak usah. Jadi kalau lo jatuh, bener-bener lo jatuh banget gitu. Iya, jadi makanya. kalau lo berkelas, lo masih punya uang, lo masih bisa nabung segala macam, masih bisa diusahain gitu kan. Benar. Oke deh Kak, terima kasih untuk sama-sama ceritanya hari ini. Oke guys, setelah cerita dari Kak Siva tentang pergadunan, sekarang kita mau ngajakin Kak Siva untuk main game Truth or Dare. Oke. Kak Siva pilih Truth atau Dare? Truth aja deh. Truth aja, oke. Aku punya pertanyaan spesial nih guys. Oke. Apa tuh? Kak Siva, pengalaman seks paling liarnya di mana? Pengalaman seks paling liar dan Selama ini deh, kalau misalnya zaman sekarang, kalau gede kan pasti lebih liar ya guys. Coba ceritain zaman sekolah deh. konyol mungkin ya. Zaman sekolah guys, zaman sekolah. Iya, punya sih dulu cerita ada. paling konyol ya, karena dulu pas sekolah nih. Sekolahnya di kelas berapa? Di umur Kelas berapa? 3. Kelas 3. Kelas 3 SMK. SMK. Berarti SMA. Oke, 17 tahun ya. Iya. Oke. Di situ pulang sekolah nih. Punya pacar kan, Emang pacaran dari kelas 1 SMP. Oh, lama ya, udah 5 tahun ya. Iya, nah terus SMP sih, SMK, sorry. Oh, SMK dari kelas 1 ketemu di SMK sampai ke kelas 3. Nah, 2 tahun berarti, udah 3 tahun. bucin lah. Antar jemput mulu, bareng lah gitu sekolahnya. Oke. Dia yang nganter gitu, dia yang jemput juga. Nah, pas pulang itu sempet cari makan dulu yuk gitu kan. Emang itu sebenarnya hal yang biasa gitu kan, kayak mau apa ya udah kita drive thru aja katanya gitu kan, makan. Drive thru, habis makan berhentilah di pinggir jalan. Mungkin karena masih sekolah tuh masih ini ya, lagi liar-liarnya mungkin ya, umur segitu ya. Masih pakai seragam itu? Masih pakai seragam. Ingat banget seragamnya pramuka. Ingat banget. Abis belajar budak karana. Itu seragam pramuka. Jadi kita minggir di suatu jalan. Itu jalan raya besar. Kan jadi jalan tuh ada 4 gitu ya. Yang 2 arah sono, 2 sini arah ke sana gitu. Jadi kan itu jalan raya besar banget gitu. Kita nih di minggir lah di jalan lambat. Depannya tuh truk, ada 2, ya seakan-akan kayak parkir dong. Mungkin kalau jadi mungkin kalau mobil sendiri kayak orang lebih curiga nih, sendiri ngapain berhenti? Kan itu karena ada truk. Nyari temen ya. Akhirnya di situ ya udah kita main nih gitu kan. Main. Diajakin lah tuh kan sama cowok tuh. Ya udah oke. Dan begonya, konyolnya gini. Kan kalau main kedua tuh lama. Lu udah tahu di mobil waktu kepepet ngapain main 2 kali gitu. Oh, itu 2 kali. 2 kali. Jadi kayak 2 kali sempetnya mungkin ketahuannya sempet. Jadi buang minuman keluar jendela, jadi ketahuan itu mobil tuh ada orangnya gitu loh. Itu parkir dari tadi, jadi ketahuan ada orangnya. Oh, kirain ketahuannya karena goyang-goyang, enggak ya? Enggak, mungkin tadinya dari situ. Nah,
emang rada hujan sih, rada hujan. Oke. Itu berembun kan kaca depan. Kaca depan berembun, semua berembun. Emang kaca tuh hitam banget filmnya. Oke. Itu berembun, itu disenterin. Disenterin sama polisi. sama polisi. Iya, itu inget banget. Itu kita lagi di belakang nih berdua. Dulu cowok aku belum pakai celana, dia udah loncat ke depan. Aku nih belum pakai rok juga, itu sampai pakai rok kebalik. Aku sadar udah di rumah pakai rok terbalik sampai rumah. Bener-bener aduh konyol banget. Itu dia langsung gas mobil dengan kaca berembun. Itu udah kita nabrak sekalian deh gitu kan. Sampai dia ngelapin terus nyalain AC dikencengin biar nggak berembun lagi gitu. Udah yang itu bener-bener kejar-kejaran sama PJR. Itu kita udah kayak maling mobil, udah kayak semua dikelaksonin, semua diiniin. Itu bener-bener itu udah yang kejar-kejaran gitu. Gimana kalau kita ketangkep? Ini kita ketangkep, kita diarak, udah kayak gitu kan. Gue udah mikirnya kayak anjing, gue sampai ketangkep, gue ketahuan lagi bugil, kalau nggak difoto gue lagi bugil gitu kan. Udah aduh bener yang itu untungnya si polisi itu kena lampu merah. Kalau mobil biasa mungkin terobos lampu merah nggak masalah karena dia polisi, dia nggak mau yang kasih contoh yang nggak baik buat yang belakang. Kena lampu merah di situ udah selamat. Jadi kita putar balik, si polisi ini jalan ke sono lurus terus. Jadi nggak lihat ya? Nggak lihat. Jadi kita udah sempat putar balik. Oke. Itu kalau ketahuan itu udah yang aduh mana masih sekolah gitu kan nggak lucu. Gue udah punya story yang ketahuan mesum di mobil. Anjir. Udah hujan-hujan makanya ya. Mana belum pada pakai celana, belum pada pakai. Itu benar-benar telanjang. Enggak telanjang. Kalau aku kan pakai tank top gitu. Cuma bawahnya. Kalau cowok aku bawahnya aja yang dibuka gitu. Itu udah akhirnya. Ya tetap aja ya kewer-kewer gitu. Iya, itu bener-bener yang loncat ke depan itu nggak pakai celana sama sekali. Bener, aduh itu udah mobil sekebut itu sampai kaca mobil tuh pecah sih karena kesenggol gitu loh. Iya, jadi dia ngebut, dia udah nggak mikirin apa-apa. Intinya kita selamat aja gitu. Sampai kita belok ke masuk kampung warga. Jadi pas sampai kampung mungkin kan udah mikir udah deh polisi nggak akan ngejar ke sini gitu. Udah nggak bakal lihat gitu lah ya. Pas udah nyampe kampung, pakai celana cepetan. Pakai rok ternyata masih terbalik juga. Pas udah sampai rumah untung nggak lihat ya orang rumah gitu ya. Aku langsung masuk kamar lah pakai rok terbalik deh tadi. Udah aduh coba-coba deh. Zaman sekolah aja udah liar ya guys, astaga. Oke deh. Makasih banget ya Kak ceritanya. Sama-sama. Lucu banget guys. Ya ampun zaman sekolah udah seliar itu. Oke, makasih ya Kak. Sama-sama. Oke guys, sekian dari podcast kita di episode 3. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga nih guys Instagram kita di bawah ini. Oke, makasih. Bye-bye. Dadah Kak Sipa. Bye.